Ranking FIFA Indonesia terlalu rendah, Kenya tolak tawaran laga uji coba PSSI. Burundi dikabarkan sudah rilis skor jelang lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Elkan Bagot makin mengenaskan, pujian pelatih Sinthelm Town FC cuma manis di bibir. Dapat panggilan timnas U22, pemain muda Persib janji buat perubahan diri. Jadi andalan Sinteyong, Kakang Rudianto seret nama pelatih Persib Bandung. Media Vietnam memberikan ulasan nyinyir soal Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dalam ulasannya, mereka sindir soal kekalahan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20. Loadong kemudian di paragraf berikutnya menuliskan bahwa sepak bola Indonesia beberapa tahun lalu pernah di-banned oleh FIFA. Kemudian pada 3 paragraf terakhir, media Vietnam itu kemudian mengulas soal kegagalan Hoki Caraka dan kawan-kawan di Piala Asia U20 2023. Beberapa waktu lalu, pemberitaan media Vietnam itu juga mendapatkan kritik pedas dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Seperti diketahui, timnas Indonesia dan juga Vietnam sama-sama berjuang di Piala Asia U20 2023. Sayangnya, 2 wakil Asia Tenggara ini gagal menembus babak selanjutnya di Piala Asia U20 2023. Vietnam yang tak jadi lolos ini pun langsung diserbu oleh supporter Indonesia. Hal ini membuat salah satu media Vietnam geram dan juga menyebut kalau para supporter Indonesia itu aneh. Memang rivalitas kedua tim ini cukuplah panas. Kedua supporter memang kerap berinteraksi di media sosial, baik ketika timnasnya sendiri menang ataupun kalah. Federasi Sepak Bola Kenya atau FKF dikabarkan menolak mentah-mentah tawaran PSSI untuk menggelar laga uji coba gratis melawan timnas Indonesia. Bahkan laporan mengatakan PSSI akan menanggung semua biaya pengeluaran timnas Kenya saat berangkat, menetap hingga pulang dari Jakarta. Pada laman resmi FIFA diketahui timnas Kenya berada di ranking ke-101. Sementara Indonesia masih tertahan di peringkat ke-151. Dengan alasan peringkat Indonesia dinilai terlalu jauh dibandingkan dengan Kenya. Timnas Kenya memiliki pengalaman pahit saat memilih melakoni laga uji coba melawan tim yang memiliki peringkat lebih rendah. Laga uji coba melawan Taiwan membuat para penggemar sepak bola Kenya kecewa. Sementara itu, daripada melawan timnas Indonesia, Kenya disebut lebih memilih melawan timnas Burundi yang ada di ranking FIFA 141. FKF telah mengumumkan timnas Kenya akan melakoni 2 laga persahabatan melawan Burundi yang akan dimainkan di Nairobi pada 25 dan 28 Maret 2023. Tulis laporan tersebut. Instagram resmi timnas Kenya diserang netizen dari Indonesia. Hal itu terjadi karena tim berjuluk Haram Pistar ini tidak mencantumkan skuad Garuda sebagai lawannya di FIFA Matchday Maret 2023. Sebelumnya berhembus kabar bahwa timnas Indonesia akan melawan 2 negara Afrika, yakni Burundi dan juga Kenya dalam FIFA Matchday. Berkat kabar tersebut, akun Instagram resmi timnas Kenya langsung diserbu netizen Indonesia. Banyak warganet tanah air yang menyerang dan juga mengomentari calon lawan anak asuh Sinteyong itu takut. Calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2023, Burundi merilis daftar nama skuadnya. Kabar ini tentu berbeda dengan Kenya yang tidak mencantumkan skuad Garuda sebagai lawannya. Kenya melalui Instagram resmi timnasnya mengabarkan bahwa mereka bakal berhadapan dengan Burundi di FIFA Matchday. Namun mereka akan melakoni laga tersebut sebanyak 2 kali, dan itu mencantumkan timnas Indonesia sebagai lawannya. Nukil laporan Twitter @257foot, Burundi akan memainkan laga melawan timnas Indonesia dan Kenya pada 25-28 Maret 2023. Sebanyak 30 pemain dipanggil pelatih timnas Burundi Etienne Ndayi Rekije untuk berhadapan dengan timnas Indonesia. Salah satunya adalah kapten tim Saido Berahino. Di samping itu, Berahino punya banyak pengalaman bermain di Premier League sama West Bromwich Albion dan juga Stoke City. Bahkan penyerang 29 tahun itu pernah bersaing di daftar top skor Liga Inggris pada musim 2014-2015. Menariknya, hingga kini belum ada tanggal resmi untuk laga Indonesia versus Burundi. Kabar yang beredar menyebut laga akan berlangsung pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Teranyar, Elkan Bagot kembali menghilang saat Sinthelm Town FC menjamu Lincoln City. Dalam laga yang berlangsung di Completely Suzuki Stadium tersebut, Sinthelm Town FC dipaksa bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0. Dengan demikian, Elkan Bagot sudah melewatkan 8 kali pertandingan sejak 19 Januari 2023. Kedatangan Elkan Bagot di Sinthelm Town FC juga tidak sejalan dengan pernyataan manis Wade Elliott. Kala itu Wade memuji Elkan Bagot setinggi langit. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara usai mendapatkan banyak kritikan terkait wacana pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1.
Erick Thohir membantah apabila PSSI mendiskriminasi pemain naturalisasi. Erick Thohir menilai PSSI perlu melakukan pembatasan pemain naturalisasi di setiap klub. Erick Thohir menjelaskan bahwa pemain naturalisasi sejatinya tidak perlu khawatir kehilangan klub. Pasalnya musim depan PSSI berencana mengizinkan klub Liga 2 memakai jasa pemain naturalisasi. Impian Zanedine Faris untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 bersama Timnas Indonesia U20 dipastikan pupus usai dirinya mengalami cedera parah. Melihat kondisi pemain Timnas Indonesia U20, Nova Arianto selaku asisten pelatih Timnas Indonesia U20 pun ikut sedih dan mencoba untuk membangkitkan semangat Zanedine Faris. Nova Arianto tepatnya memberikan semangat melalui akun Instagram pribadinya. Ia memberikan semangat kepada Zanedine Faris lewat unggahan foto di Instastory-nya. Tapi percayalah, waktu Tuhan yang terbaik, imbu ex-pemain Persib Bandung tersebut. Direktur Teknik PSSI Indra Safri menyinggung taktik Sinteyong ketika menangani Timnas Indonesia U20 yang gagal di Piala Asia U20 2023. Indra Safri hanya menyesali penampilan yang memperlihatkan Timnas Indonesia U20 ketika menghadapi Timnas Irak U20. Menurut pria asal Sumatera Barat itu, Timnas Indonesia U20 seharusnya bisa menang di laga pertama. Dialah Ramadan Sananta yang berhasil menciptakan gol satu-satunya pada laga PSM Makassar melawan Persikabo 1973 di Stadion Pakansari Bogor Kamis 9 Maret 2023. Striker 20 tahun tersebut mengoyak jala gawang Persikabo pada injury time lewat titik putih. Gol ini cukup membuat PSM Makassar makin dingin di pucuk klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Bagi Ramadan Sananta, ini menjadi gol ke-10 musim ini. Hasil ini membuat striker Timnas Indonesia tersebut bersaing ketat menjadi top skor BRI Liga 1 2022-2023. Langkah Vietnam menemani Timnas Indonesia pun gagal usai tak lolos ke fase berikutnya di Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20 menjadi satu-satunya tim ASEAN yang bisa tampil di Piala Dunia U20 sebanyak 2 kali. Keikutsertaan pertama terjadi pada 1979, di mana saat itu Indonesia bertahan di fase grup. Sementara yang kedua terjadi tahun ini. Sementara Vietnam baru sekali lolos ke Piala Dunia U20, yakni pada 2017 lalu. Malaysia juga sekali pada 1997, saat turnamen masih bernama FIFA Youth Championship. Bek Timnas Indonesia U20 Kakang Rudianto mendapatkan kepercayaan penuh selama gelaran Piala Asia U20. Kakang Rudianto kerap menjadi starter di bawah arahan Sinteyong. Ia mengaku bahwa sebelum dipanggil ke Timnas Indonesia U20 dirinya berlatih keras di bawah asuhan Luis Milla, yakni saat di Persib Bandung. Ia mendapatkan banyak koreksi dari pelatihnya terutama kelemahan dia selama di klub. Menjadi andalan di Timnas Indonesia U20, Kakang Rudianto diprediksi akan tetap mendapatkan panggilan saat isi persiapan Piala Dunia U20. Statistik Witan Sulaiman bersama AS Rensin tidaklah buruk. Witan Sulaiman mencetak 4 gol dan juga 1 assist dari 14 penampilan. Namun sekarang kenyataannya tidak demikian. Witan Sulaiman belum mencetak gol maupun assist dari 5 penampilannya bersama Persija Jakarta di Liga 1. Pelatih Macan Kemayoran Thomas Doll bahkan urung mempercayakan Witan Sulaiman untuk bermain penuh. Dari 5 laga tersebut, Witan Sulaiman tak pernah mentas 90 menit penuh. Teranyar Witan Sulaiman gagal membawa Persija Jakarta mengalahkan Borneo FC pada lanjutan pertandingan Liga 1. Dari 17 nama pemain baru yang dipanggil, terdapat 1 nama pemain muda Persib Bandung yakni Arsan Makarin. Mendapatkan kesempatan itu, Arsan berjanji membuat perubahan diri saat melakoni TC Timnas. Sementara itu, Arsan Makarin merupakan pemain cukup muda yang dimiliki skuad Maung Bandung. Bahkan di usianya saat ini dirinya kerap dimainkan oleh Luis Milla. Arsan Makarin mengaku kesempatan bermain saat Persib versus Persik Kediri cukup menjadi modal dirinya untuk unjuk gigi di depan Indra Safri. Tentu ia juga berjanji membuat perubahan jika berhasil lolos ke skuad Timnas Indonesia U22. Sebanyak 2 pelatih asing memberikan kritikan pedas terhadap kinerja wasit Liga 1 2022-2023. Ya, kedua pelatih tersebut baru saja saling berhadapan satu sama lain, yang mana PSM Makassar sukses meraih kemenangan 1-0 atas Persikabo. Bernardo Tavares mengaku sangat kecewa dengan kinerja wasit. Dirinya bahkan mengatakan kalau wasit yang membuat kesalahan harus ada konsekuensi, sama halnya seperti pemain dan juga pelatih. Senada dengan Bernardo Tavares, Aidil Sarin selaku juru taktik Persikabo 1973 mengatakan permasalahan sepak bola Indonesia terdapat pada kualitas wasit. Gol tunggal PSM Makassar di laga ini tercipta lewat sepakan penalti Ramadan Sananta di penghujung laga. Namun kemenangan PSM Makassar ini dinodai oleh sejumlah keputusan kontroversial. Seharusnya kami dapat penalti pada menit ke-12, kata Bernardo Tavares. Saat Yakob Sayuri menarik baju pemain Persikabo itu kartu kuning. Tavares mengaku heran
karena tidak ada sanksi yang berdampak signifikan untuk wasit yang bermasalah. Namun jika tak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, maka seorang pelatih akan langsung diminta mundur atau dipecat. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.